Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Karena itu saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah usaha untuk menjadi makin satu. Komunio. Kita berusaha supaya makin satu. Sebagai seluruh manusia. The whole humanity become one. Seluruh manusia, semua manusia itu makin satu. Bukan makin terpecah-pecah. Karena ternyata sumber penderitaan kita adalah ilusi. Bahwa kita itu terpisah dengan yang lain. Bahwa kita itu tidak terhubung dengan yang lain. Mandiri. Dan karena itu berkembang derita karena egoisme. Zaman dulu sebetulnya hidup bersama itu lebih komunal. Bahkan beberapa komunitas, beberapa masyarakat masih punya rumah panjang. Mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah, beberapa keluarga. Memang punya ruangan sendiri-sendiri, punya dapur masing-masing. Tetapi mereka lebih komunal hidupnya. Mereka juga punya lumbung padi bersama, milik bersama. Selain punya pribadi, mereka kalau panen padi, menyimpan padi mereka di lumbungnya sendiri, dan kemudian punya lumbung bersama. Sebagian, entah 1%, entah 5%, entah 10% dari hasil panen itu masuk ke lumbung bersama. Tujuannya supaya seluruh anggota masyarakat, anggota komunitas itu tidak ada yang kekurangan. Minimum tidak kekurangan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Bisa makan, bisa tidur, bisa sehat. Komunal. Memang lama-lama kemudian manusia berpikir, dan itu ilusi sebetulnya, bisa hidup mandiri sendiri-sendiri. Memang benar bisa menjadi lebih kaya, lebih cepat. Karena tidak terlalu banyak biaya-biaya sosial yang harus dikeluarkan. Namun kemudian membuat mereka makin terasing. Makin tidak terhubung dengan yang lain. Persis sebetulnya gereja berusaha supaya kita semua makin satu. Dan itulah fungsi perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah kebersamaan. Sama-sama seluruh anggota gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi bukan hanya itu. Bahkan dengan malaikat, dengan seluruh alam ciptaan diajak bersama untuk merasa dikasihi, merasa dicintai. Sama-sama diampuni dosanya, sama-sama dicintai, dan karena itu mari bersatu. Dan itulah anamnese. Inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Yang dikenangkan adalah cinta dan korbannya. Bahwa kita begitu dicintai, dosa kita yang besar itu diampuni, kita diterima apa adanya. Dan karena itu kemudian diharapkan kita semua yang merayakan Ekaristi itu mempunyai perasaan, sentimen, feeling yang sama. Bahwa kita adalah sama-sama orang yang diampuni dosanya, sama-sama orang berdosa yang dicintai tanpa batas, dan karena itu ayolah kita bersatu. Tidak usah merasa diri lebih baik dari yang lain, wong kita itu sama-sama orang berdosa yang dicintai. Tidak lebih baik dari yang lain. Dan kita itu satu di dalam Tuhan Yesus. Seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang sama. Dan karena itu kesatuan itu penting supaya tidak ada saudara kita yang menderita. Dan dasar dari semua itu supaya kita bisa bersatu adalah compassionate. Compassion. Artinya bisa merasakan derita bersama-sama. Berbelas kasih itu artinya compassionate. Bersama-sama, passion, menderita bersama. Dia bisa berempati, juga bisa bersimpati. Karena sama-sama diterima, dicintai, diampuni oleh Tuhan tanpa batas. Dan karena itu bisa menerima diri apa adanya. Itulah problemnya.
problem utama kita adalah tidak bisa menerima diri seutuhnya. Total acceptance terhadap diri kita sendiri. Dan karena itu juga sulit sekali menerima orang lain. Masih protes terus, masih mengeluh terus, masih terus mau tidak puas terus terhadap yang lain. Karena sebetulnya sumbernya ada di dalam diri kita. Kita sendiri tidak bisa total acceptance terhadap diri kita sendiri. Masih tidak puas terus. Padahal total acceptance itu justru membuat kita rileks. Total acceptance itu, penerimaan penuh utuh diri sendiri itu membuat kita bisa nyaman dengan diri sendiri, bisa mencintai diri sendiri, dan kemudian bisa mencintai sesama kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita juga yang paling utama justru memperhatikan diri sendiri, dalam arti bukan egoistik, tetapi menerima diri sendiri apa adanya. Nyaman dengan diri sendiri, rileks dengan diri sendiri. Oke, bukan berarti bahwa saya tidak punya kekurangan, tidak. Bukan berarti bahwa saya tidak berjuang untuk menjadi lebih baik, tidak. Tetapi kita itu bisa menerima diri apa adanya. Diri kita itu ya baik, ya kurang baik juga. Diri kita itu ada buruknya, tapi ada juga kelebihan-kelebihannya. Dan kita menerima itu dengan rileks. Justru ketika bisa menerima dengan rileks, kita bisa bertumbuh makin seimbang, makin maju dalam kebaikan. Dan kemudian bisa compassionate terhadap diri sendiri. Bahwa kalau kekurangan kita, derita kita itu kita terima, kita kasihi. Bukan kita lawan dan dengan keras, dengan tegang kita ingin terus-menerus menjadi makin baik, makin baik. Boleh, tetapi tidak boleh perfeksionis. Seolah-olah kita harus bersih, tanpa noda, tanpa dosa sama sekali. Tanpa derita, tidak bisa. Justru jalannya adalah dengan menerima apa adanya. Mengakui bahwa dalam diri kita itu ada kelebihan, ada kekurangan. Dan kita terima. Karena apa? Karena Tuhan saja menerima kita. Tuhan saja mengampuni kita. Jadi kita juga harus bisa menerima diri, mengampuni diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri. Bukan secara egoistik, tetapi rileks dan kemudian mengenali kekurangan dan kelebihan kita, menjadi diri kita sendiri, dan kemudian bisa mengenali derita-derita yang disebabkan oleh ignorance yang ada di dalam diri kita. Derita-derita yang disebabkan oleh penolakan dalam diri kita. Nah kalau seperti itu kemudian kita bisa juga mengenali derita yang ada di dalam diri sesama kita. Dan karena itu kita bisa compassionate terhadap saudara-saudara kita. Bisa mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri sendiri. Dan relasi kita kemudian makin satu dengan yang lain. Karena yang lain menderita, saya pun menderita. Dan karena itu berjuang untuk bersama-sama bertumbuh. Pertumbuhan rohani, evolusi, itu tidak pernah individualistik. Selalu komunal, selalu bersama dengan yang lain. Selalu hasil komunikasi. Selalu hasil relasi. Seperti dua orang yang saling mencintai. Kalau mereka sungguh-sungguh saling mencintai, mereka makin bertumbuh sebagai pribadi. Dan kemudian juga pribadi yang dicintai juga makin tumbuh. Karena sungguh-sungguh diterima, dan kita juga sungguh-sungguh menerima orang lain, dan kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik ketika kita saling mencintai, maka kemudian bertumbuh. Ada kekurangannya tetapi diterima dan tidak dijadikan soal. Kemudian bersama-sama dalam interaksi bertumbuh bersama. Dan itulah kesucian di dalam gereja juga adalah kesucian bersama. Ketika kita makin satu, makin terhubung satu sama lain, kita bertumbuh sebagai pribadi maupun sebagai kesatuan bersama. Dan karena itu gereja disebut dengan tubuh mistik Kristus. Karena kita semua satu. Dan Ekaristi adalah sebuah usaha, liturgi, ibadat yang menumbuhkan rasa kesatuan itu.
Kesatuan satu sama lain sebagai anggota gereja, dan kesatuan di dalam Kristus dengan Sang Tuhan yang memberikan dirinya. Bahkan kesatuan dengan gereja yang sudah sampai di surga. Maka Ekaristi bukan sekedar ibadah bersama sesama jemaat anggota gereja, tetapi juga bersama dengan anggota gereja yang sudah sampai di surga. Karena kita ini satu kesatuan di dalam Tuhan yang adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita terpisah dengan yang lain itu ilusi. Kita lebih baik dari yang lain itu ilusi. Kita sama saja. Karena kita satu sebetulnya di dalam Kristus. Kalau toh ada perbedaan, bukan perbedaan secara esensial, tetapi perbedaan secara fungsi. Yang satu bagus dalam komunikasi, yang satu berbakat dalam IT, yang satu bagus dalam mengajar, yang satu bagus di dalam mencari dana, dan karena itu kita bertumbuh bersama. Yang satu rajin bekerja secara fisik, yang satu pintar sekali untuk membuat sebuah strategi, dan semua itu satu demi pertumbuhan gereja yang sama, umat yang sama, jemaat yang sama. Karena semuanya satu di dalam pokok anggur yang sama yang adalah Kristus. Dan karena itu ilusi bahwa kita terpisah dengan yang lain runtuh. Kita berjuang menerima yang lain sebagai satu keluarga, satu tubuh. Dengan berbagai-bagai anggota, berbagai macam fungsi, tetapi satu. Karena itu tidak ada intensi untuk melukai yang lain. Nah, kalau tangan melukai kaki dengan memukul dengan palu, yang luka ya dirinya sendiri, karena kita satu kesatuan. Sama juga kalau yang lain menderita, kekurangan, ya kita juga kekurangan. Karena itu, kita berusaha dan diajak oleh Tuhan untuk menghilangkan ilusi, karena itu sumber derita. Ilusi bahwa kita ini terpisah. Ilusi bahwa kita ini tidak bisa bertumbuh bersama. Ilusi bahwa kita itu lebih baik dari yang lain. Ilusi bahwa kita ini terpisah, bisa berjuang sendiri. Tidak bisa. Karena itu, Tuhan mengajak kita makin satu. Dan bahkan Tuhan berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, semoga semua mereka ini bersatu. Seperti Engkau dan aku adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka ini adalah murid-Ku. Dan memang ketika kita bersama-sama, berdoa bersama, menghadap Tuhan yang sama, dan mengalami perasaan yang sama bahwa kita ini orang berdosa yang sangat dicintai Tuhan, dosa kita itu diampuni sepenuhnya dan kita diterima seutuhnya, maka kita bisa menerima diri sendiri seutuhnya, rileks, tenang, dan menerima orang lain juga dengan tenang, rileks. Tidak terus protes, tidak puas terhadap yang lain, tetapi bisa bertumbuh bersama. Dan disitulah kesatuan makin terjadi. Maka mari kita bertumbuh di dalam hidup rohani, bertumbuh dalam kualitas pribadi kita, dalam kebersamaan. Karena total acceptance, penerimaan penuh terhadap diri sendiri, merasa nyaman dengan diri sendiri, mengetahui sumber derita dalam diri sendiri, dan kemudian bisa bercompassion, berbela rasa terhadap yang lain, bisa menerima yang lain apa adanya, dan bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan menerima kita seutuhnya, mengasihi kita tanpa batas. Dan karena itu, karena kasih penuh, karena penerimaan yang utuh itu kita bisa bertumbuh. Dan tumbuh bersama-sama karena kita saling menolong sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan tidak terpisah satu sama lain. Kebahagiaan kita adalah ketika melihat semuanya bahagia. Dan kita berjuang untuk menjadi pembawa damai supaya semua orang
mengalami damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang mencintai kita tanpa batas dan menerima kita seutuhnya. Namun dalam usaha itu ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.